بسم الله الرحمن الرحيم. Ma'rifatur rawi, pengetahuan seputar rawi jenis yang keempat, yaitu ma'rifatul muttafiq wal muftariq. Nah, terkait dengan rawi dari sisi penyebutan para ulama hadis ya, perbedaan rawi-rawi hadis yang kemudian dikonsep dalam pembahasan al-muttafiq wal muftariq ini, setidaknya ada 5 pembahasan ya, yang disebutkan oleh Syekh Mahmud Tohan dalam kitabnya Taisir Mustalah Hadis. Nah, yang pertama jelas adalah tarifnya terlebih dahulu ya, ikhwah ya. Definisi dari al-muttafiq wal muftariq di dalam ilmu hadis. Apa yang dimaksud dengan al-muttafiq wal muftariq ya, terkait dengan rawi-rawi hadis di dalam ilmu hadis. Nah, fil lughah secara bahasa makna al-muttafiq wal muftariq itu adalah kalau untuk al-muttafiq ismun fa'il minal ittifaq. Ya, jadi dia subjek dari kata kerja ittafaqa yattafiqu ittifaqan. Ya, fahuwa muttafiqun. Jadi isim fa'il dari ittifaq. Ittifaq itu artinya ya kesepakatan atau persamaan gitu ya. Jadi muttafiq itu adalah ya apa seseorang yang memiliki kesamaan sikap ya dengan orang lain. Nah, itu namanya disebut dengan muttafiq. Nah, lawannya adalah al-muftariq. Ya, al-muftariq. Nah, sedangkan al-muftariq ini isim fa'il minal iftiraq. Ya, kalau ditanya apa definisi iftiraq, ya jawabannya didul ittifaq ya. Yaitu lawan dari ittifaq. Jadi kalau muttafiq itu artinya adalah orang yang sepakat atau orang yang sama dengan pihak lain. Kalau muftarik itu adalah orang yang berbeda dengan pihak lain. Ya. Lantas apa yang dimaksud ya ikhwah ya terkait dengan rawi yang muttafik dan muftarik ini? Apa yang dimaksud rawi hadis? Dia masuk kategori muttafik dan muftarik. Nah, maka kita pahami dari sisi definisi istilahannya ya. Secara definisi istilah artinya definisi terminologis dalam ilmu hadis ya. Nah, definisinya kata Syekh Mahmud Tohan antattafiqa asma'ur ruwah wa asma'u abaihim fasaidan ya. Jadi ketika seseorang meneliti suatu sanad hadis didapati nama rawinya itu sama dengan nama rawi yang lain ya. Bahkan bukan hanya namanya saja yang sama ya ikhwah. Tapi juga nama ayahnya bahkan fasoidan sampai nama nasab ke atasnya ya, ayahnya, kakeknya gitu ya. Namanya sama. Padahal ini adalah dua orang yang berbeda ya. Jadi namanya sama, ada dua orang lah atau tiga atau lebih gitu ya. Yang orangnya sama, namanya sama, bapaknya sama, nama nama bapaknya sama, bukan bapaknya sama ya. Nama bapaknya sama, bahkan mungkin nama kakeknya sama dan seterusnya. Khotton ya, walafzon. Kesamaannya itu dari aspek tulisannya ya, cara menulisnya, bahkan juga lafzon, cara mengucapkannya. Wa takhtalifu ashkhasuhum, padahal orangnya berbeda ya. Jadi nama yang sama, bapak namanya juga sama, kakeknya juga namanya sama, tapi orang yang berbeda. Sama dari sisi dua hal ya, secara persis dari sisi penulisannya dan juga dari sisi penyebutan ketika diucapkan. Nah, tetapi mereka orang yang berbeda. Nah, termasuk juga bagian dari ilmu ini, wa minal muttafiq wal muftariq ya, wa min dzalika an tattafiqa asma'uhum wa kunahum. Ya, bisa jadi juga bukan hanya namanya yang sama, tapi juga bahkan kunyah ya. Kuna itu jamak dari kunyah. Nah, kunyah itu apa ya, Wah? Kunyah itu apa? Hmm? Julukan, Hah? julukan, Julukan, julukan. julukan. Nah, julukan yang bagaimana? Julukan terkait dengan sifat atau julukan yang dinisbatkan kepada sesuatu? Beda ya, antar julukan itu bisa kunyah, bisa lakop. Bisa kunyah, bisa lakop. Kalau kunyah itu secara spesifik adalah julukan dengan dinisbatkannya seseorang kepada nama orang lain. Dalam hal ini biasanya adalah anak pertamanya, ya, anak pertamanya. Makanya misalnya apa? Misalnya Nabi Muhammad SAW gitu ya, kunyahnya adalah Abul Qasim, ya, kunyahnya Abul Qasim. Jadi kunyah itu artinya adalah lakop yang diawali dengan kata abu atau ummu. Itu namanya kunyah. Tapi kalau gelar ya atau julukannya itu terkait dengan gelar seseorang ya, misalnya dia kadang kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan sifat-sifatnya ya, misalnya sang sang dermawan misalnya atau dengan sifat yang negatif misalnya sang pincang gitu ya. Nah, itu namanya disebut dengan lakop. Ya, makanya para sahabat misalnya ada gelar Al-Faruq, As-Siddiq ya, kemudian Zunnurain. Coba Al-Faruq itu lakopnya Umar atau kunyahnya Umar ya, ikhwah? Al-Faruq.
Lakob. Nah, itu lakob, bukan kunyah ya. Itu lakob. Tapi kalau Umar, apa kunyahnya? Ada yang tahu nggak kunyahnya Umar bin Khattab apa? Hmm? Asadullah. Nah, Asadullah juga Asadullah. lakob. Kalau pernah Asadullah itu lakob. Kunyah tadi yang dimulai dengan Abu. Apa? Kunyahnya Hafsin. Abu? Hafsin. Abu Abu Hafs. Hafs. Abu Hafsin ya. Nah, itu nisbat kepada anak pertamanya Hafsah. Nah, jadi maka kunyah itu adalah nisbat atau atau julukan yang diawal dengan Abu. Nah, bisa jadi nih ya, wah, bisa jadi nih ada rawi namanya sama, bahkan kunyahnya sama gitu ya. Dan bapaknya juga sama namanya dengan rawi yang lain ya. Au asma'uhum wa nisbatuhum atau namanya sama lalu nisbatnya juga sama. Nisbat itu artinya dia nisbat kepada mazhab atau nisbat kepada wilayah lahir atau nisbat kepada apa tempat tinggal ya atau nisbat kepada pekerjaan keluarganya misalnya kayak Imam Ghazali misalnya ya. Nah, itu nisbatnya kepada Ghazal yaitu apa Ghazal itu apa namanya pekerjaan yang apa tugasnya memintal bulu domba misalnya atau ada juga yang gelarnya itu atau nisbatnya itu kepada negeri ya misalnya seperti Al-Baghdadi Al-Khatib Al-Baghdadi nisbat kepada wilayah Baghdad misalnya ya atau nisbat kepada nenek moyang ya misalnya seperti Imam Syafi'i nisbatnya adalah Asy-Syafi'i padahal namanya Muhammad bin Idris dan Syafi' itu nama nenek moyangnya atau Al-Muttallabi misalnya. Nah, jadi nisbat itu bisa macam-macam, bisa ke wilayah, bisa ke apa namanya nama nenek moyang, bisa ke pekerjaan ya. Intinya yang masyhur dari seseorang. Nah, intinya ketika kita mendapati nih ada beberapa rawi hadis ya, namanya sama, nama bapaknya sama, nama kakeknya sama, ya bahkan sampai pada kunyah dan lakopnya sama, ya pada nisbatnya juga sama. Nah, inilah yang disebut dengan istilah apa? Al-muttafiq. Kalau sama namanya disebut al-muttafiq ya. Berarti kalau tidak sama namanya disebut al-muftariq ya. Wa nahu zalik ya. Wa amal ittifaq fil ismi faqat fal iskalu fihi qalilun nadir. Nah di Hamis ya ikhwah, di Hamis ya di catatan kaki Syetohan mengatakan kalau ittifaknya persamaannya itu hanya pada nama saja, ini sebenarnya tidak terlalu masalah ya. Banyak namanya sama, tapi misalnya nama bapaknya beda itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu adalah tadi kalau namanya sama, nama bapaknya sama, nah itu yang jadi masalah. Fal iskalu fihi qalilun nadir. Karena untuk membedakan rawi, kalau namanya sama tapi nama bapaknya beda, nama nisbatnya beda, ya lakopnya beda, kunyahnya beda, itu nggak ada masalah. Wa ta'rif innama yakunu 'alal ghalibi alladhi huwa masarul iskal. Nah, sedangkan definisi ittifaq ini berlaku untuk sesuatu yang memang secara umum itu bisa menimbulkan masalah. Yaitu ketika tadi namanya sama, nama bapaknya sama ya. Wa yuzkaru dzalika fil mutawwalat wa huwa ila nau'il muhmal aqrab. Nah, nanti di sini kita akan ada bahas tentang muhmal ya. Muhmal itu artinya dari kata syatohan ya di Hamish apa disebutkan di dalam kitab-kitab mutawwalat ya dan juga dia lebih dekat kepada muhmal. Kalau seandainya namanya sama tapi nama bapaknya atau nama apa namanya kakek atau kunyah di sebelahnya itu beda. Yang nanti disebut dengan istilah muhmal yang istilahnya kalau dalam apa kalau istilah mumal itu istilah gini ya, wah, apa namanya hanya disebut namanya tapi tidak disebut nama nama bapaknya misalnya gitu. Dan itu kemudian sudah karena masyhur tidak perlu disebutkan nama bapaknya. Misalnya nih seperti kita kalau mendapati dalam Sahih Bukhari ya, ada sahabat yang seringkali disebut An Abdillah, An Abdillah. Nah, itu sudah langsung apa namanya bagi para pembaca Sahih Bukhari ya, artinya yang biasa membaca Sahih Bukhari sudah bisa langsung memahami bahwa maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud tanpa harus disebutkan nama ayahnya gitu. Walaupun bisa jadi yang namanya Abdullah banyak nggak? Rawi namanya Abdullah banyak nggak? Hah? Banyak gitu. Iya. Tapi tidak dianggap, banyaknya itu tidak dianggap. Kenapa? Karena sudah masyhur ya. Nah, itu namanya nanti disebut dengan muhmal ya. Nanti kita akan bahas pembahasan muhmal ini sendiri secara mandiri ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya kesamaannya cuma di nama saja, tapi di sisi yang lain itu beda, ini tidak ada problem. Nah, jadi sekali lagi yang masalah itu adalah ketika namanya sama, nama bapaknya sama, ya nama kakeknya sama, kunyahnya sama, lakopnya sama, nisbahnya sama. Nah, ini yang kemudian disebut dengan ittifaq yang menimbulkan satu problem sendiri tentang ilmu hadis. Nah, pertanyaannya apa manfaatnya ya? Atau sebelum masuk pada manfaat ya, apa contoh kasusnya nih? Adakah contoh kasus di dalam ilmu hadis yang terjadi seperti ini? Ya. Nah, contohnya nih ya, Syatohan menyebutkan ada dua contoh.
Ada dua contoh. Yang pertama adalah ketika ada di dalam sanad hadis itu seorang rawi namanya Al-Khalil ibn Ahmad. Al-Khalil ibn Ahmad. Jadi namanya Al-Khalil, nama bapaknya Ahmad. Nah, di sini ditemukan bahwa Al-Khalil ibn Ahmad ini jumlahnya ada sittatu ashkhos, ya. Ada 6 orang. Jadi Al-Khalil bin Ahmad ini ada 6 orang yang ishtaraku fi hadzal ism. Yang mereka ini namanya sama, nama bapaknya sama, Al-Khalil ibn Ahmad. Ya. Salah satunya adalah syekhnya Imam Sibawayh, ya, seorang ahli hadis dari mazhab Basrah. Ya, jadi salah satunya Al-Khalil ibn Ahmad yang merupakan guru ilmu nahu dari tokoh nahu terkenal, ya, Sibawayh yang menulis kitab Al-Kitab dalam ilmu nahu. Nah, jadi Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi. Ini gurunya Imam Sibawayh. Tapi selain Al-Khalil bin Ahmad yang merupakan gurunya Imam Imam Sibawayh, juga dikenal nama-nama lain yang juga Al-Khalil ibn Ahmad, ya, tapi dengan orang yang berbeda. Nah, lalu yang kedua ada juga tiga, ya, mohon maaf ya, tadi saya sebut ada dua, ada tiga, ya. Yang kedua adalah Ahmad ibn Ja'far ibn Hamdan. Arba ashkhos fi asin wahid, ya. Jadi ada nama rawi Ahmad ibn Ja'far ibn Hamdan. Namanya sama, nama bapaknya sama Ja'far, nama kakeknya sama Hamdan. Dan rupanya orang yang punya yang punya 3 tingkat nama seperti ini, ya, ayah nama rawi, ayah dan kakeknya itu dalam satu masa yang sama ada 4 orang. Nah, ini kan jadi tidak bisa tidak mudah untuk membedakan mana kualitas yang atau tidak mudah membedakan kualitas masing-masing gitu, ya. Karena namanya sama, nama ayahnya sama, nama kakeknya sama. Termasuk juga khalifah kedua, ya, Umar ibn al-Khattab. Nah, ini nama Umar bin Khattab ini juga cukup banyak, ya. Ada sitatu ashkhos, ya. Jadi nama istilahnya bahasa kita itu apa? Kalau orang punya namanya banyak banget itu, ya. Hmm? Kalau di Indonesia istilahnya apa? Nama pasaran. Gitu, ya. Jadi namanya itu kayak diobral, ya, banyak orang punya nama itu, ya. Termasuk dalam survei yang sering dilakukan, ya, di Barat, salah satu nama yang banyak dipakai itu Muhammad, ya. Bahkan bukan hanya di Barat, di negeri-negeri Islam juga yang punya nama Muhammad, nama Hussein itu kan banyak sekali, ya. Nah, zaman dahulu juga seperti itu. Ada nama yang cukup banyak yaitu Umar ibn al-Khattab. Nama anaknya Umar, nama bapaknya Khattab, ya. Dan jumlahnya ada sittatu ashkhos, ya. Nah, tapi di catatan kaki Syatohan mengatakan wa hadza aghrabu mithalin ra'aituhu fi kitabi al-muttafiq wal muftarik, ya. Jadi rawi yang bernama Umar bin Khattab ini, kata Syatohan, adalah satu contoh yang paling unik beliau temukan di dalam kitab Al-Muttafiq wal Muftarik karya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, ya. Wa aktsaru adadin ittafaqa fihi ruwa fil ismi fi hadzal kitab huwa sab'ata asyara syakhsan. Nah, di sini di dalam kitab Al-Muttafiq wal Muftarik, ya, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan setidaknya ada 17 nama, ya. Ada 17 nama dari rawi yang namanya sama, nama bapaknya sama, bahkan nama-nama yang lainnya sama. Coba nanti akan kita cek, ya, Ikhwah, ya. Nanti kalau sudah selesai dari 5 pembahasan ini, kita akan cek di Maktabah Syamilah adakah kitab Al-Muttafiq wal Muftarik karya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, dan kalau ada siapa aja nih 17 orang ini, ya. Tapi nanti kita cek dulu. Taib. Yang ketiga, ya, masalah yang ketiga. Ahammiyatuhu wa faidatuhu. Apa sesungguhnya urgensi dari mengetahui ilmu ini dalam ilmu hadis? Ya, apa faidahnya? Nah, maka faedahnya kata Syatohan, ya, ma'rifatu hadzal nau' muhimmun jiddan. Mengetahui persoalan ini di dalam ilmu hadis itu penting, ya. Faqad zalaqa bisababil jahli bihi ghairu wahid min akabi ulama. Yang bahkan kata beliau, ya, ketiadaan ilmu tentang masalah ini, ya, kebodohan terkait dengan masalah ini itu menyebabkan bahkan tokoh-tokoh ulama besar terjatuh zalak, ya. Jadi jatuh kepada kekeliruan. Ya, banyak ulama-ulama besar dalam ilmu hadis, ya, itu jatuh di dalam kesalahan ketika tidak mengetahui atau minim pengetahuan tentang masalah ini. Nah, karena itulah ada beberapa faedah kenapa ilmu ini menjadi penting, ya. Ada dua setidaknya. Yang pertama adalah adamu dzannil mustarikina fil ismi wahidan ma'annahum jamaah. Ya, yang pertama adalah agar tidak sampai ada yang mengira, ya, ada yang mengira nih beberapa nama atau beberapa orang dianggap itu satu orang gara-gara namanya sama, gitu, ya. Jadi kayak tadi misalnya Al-Khalil ibn Ahmad itu ada 6 orang. Jadi tidak dianggap oleh orang yang salah paham, gitu, ya, ini satu orang ini. Padahal sebenarnya orangnya berbeda, bahkan sampai 6, gitu, ya. Nah, jadi biar tidak salah di dalam mengetahui siapa saja mereka.
Dan tidak mengira bahwa itu hanya satu orang, padahal ada 6 orang. Nah, kebalikannya, wa adamu aksil muhmal, ya, alladzi yukhsha minhu an yudhannul wahid itsnaini. Ya, sebab kebalikannya adalah al-muhmal, ya. Al-muhmal ini adalah namanya satu, tapi dikira lebih dari satu orang, ya. Namanya apa? Bukan namanya, orangnya satu, maaf, orangnya satu gitu ya, tapi dianggap sebagai orang yang lebih dari satu orang, padahal cuma satu, gara-gara ada persoalan pada nama. Nah, jadi lawan dari apa muttafaq ya atau muttafik dari sisi jumlah orangnya ini disebut muhmal. Nah, jadi intinya sekali lagi ya ikhwah, bisa jadi namanya sama, tapi jangan dikira itu satu orang ya. Karena kalau mengiranya satu orang, nah ini nanti salah akan menilai dari sisi jarh wa ta'dilnya. Padahal itu orang yang beragam. Atau orang yang berbeda, yang mana ada yang satunya berkualitas, yang satunya lagi bermasalah. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, inilah manfaat yang kedua. Manfaat yang kedua, at-tamyiz bainal musytarikina fil ismi. Ya, agar bisa membedakan kualitas masing-masing dari orang-orang yang tadi namanya sama. Ya, farubbama yakunu ahaduhuma thiqah wal akhar dhaifan. Karena bisa jadi nih ada rawi yang satunya adalah thiqah, ya artinya dia hadisnya atau riwayatnya itu bisa diterima, sahih gitu kan. Tapi bisa jadi ada yang dhaif. Nah, gara-gara kita nggak tahu, gara-gara kita tidak bisa membedakan mana yang dhaif, mana yang thiqah, padahal itu namanya sama. Nah, disitulah kemudian yang terjadi adalah fayat ufu ma huwa sahih au bil aksi, au fayudhaifu ma huwa sahih au bil aksi. Maka bisa jadi akan berpotensi kepada penilaian suatu hadis itu lemah ya padahal dia sahih, atau kebalikannya, menilai hadis itu sahih padahal dia lemah. Nah, jadi gara-gara tidak bisa membedakan orang yang berbeda dari nama yang sama. Nah, ini faedah dari ilmu al-muttafiq wal muftariq ya di dalam perawian hadis atau dalam masalah rawi hadis. Taib, yang keempat ya, mata yahsunu iraduhu. Mata yahsunu iraduhu. Kira-kira ya kapan pentingnya ilmu ini bisa dipaparkan, dalam arti ditentukan dan dibahas ya di dalam menilai para rawi hadis. Nah, Syekh At-Tahan memberikan penjelasan ya. Yahsunu iradul mithal fima idhashtarakar rawiyani awir ruwati fil ismi. Jadi konsep tentang ilmu muttafik dan mukhtalif ini akan kemudian digunakan ya ketika terjadi kasus adanya dua rawi ya atau lebih ya, adanya dua rawi atau lebih yang mereka ini memiliki nama yang sama. Tapi dengan catatan juga wa kanu fi asrin wahidin, dan mereka ya diketahui hidup di masa yang sama. Apakah hidup di abad kedua, hidup abad ketiga gitu ya, hidup di masa yang sama. Bahkan bisa jadi washtaraku fi ba'di syuyukhi awir ruwati anhum. Bisa jadi juga memiliki guru yang sama atau beberapa gurunya sama atau beberapa rawi yang mereka ambil hadisnya juga sama ya. Nah, jadi artinya apa persoalan untuk harus dibedakan orang yang berbeda dengan nama yang sama itu menjadi penting ketika mereka hidup sezaman, ya gurunya sama, hadis yang mereka terima dari guru yang sama gitu ya, atau dari beberapa guru yang sama. Tapi, nah ini ada pengecualiannya ya, wah, ada pengecualian menjadi tidak, ilmu ini menjadi sesuatu yang tidak terlalu penting. Kalau apa? Izaka nufi usurin mutabaidah. Kalau mereka diketahui hidup di masa yang berbeda. Jadi kalau misalnya nih ya Umar bin Khattab, nah Umar bin Khattab itu di zaman siapa ya, Khot? Ya, ikhwah. Hah? Umar bin Khattab yang kita ketahui masyhur hidup di zaman siapa? Hah? Rasul. Rasulullah. Sahabat ya. Rawi hadis yang kemarin kita bahas yang pertama zaman siapa? Sahabat. Ya, zaman sahabat. Artinya rawi sahabat gitu ya. Bedakan bukan bukan rawi zaman Rasul. Kalau zaman Rasul mah nggak perlu rawi ya. Rawi zaman sahabat. Nah, kemudian kita temukan misalnya di abad kelima gitu ya. Setelah 400 tahun Nabi Muhammad wafat, ada orang namanya Umar bin Khattab juga. Maka persamaan nama Umar bin Khattab ini tidak akan menimbulkan masalah. Ya, fala iskala fi asma'ihim, tidak akan menimbulkan masalah untuk kita menilai kualitasnya. Kenapa? Karena zamannya berbeda. Ya, yang satu dipastikan sahabat dan dia pasti adil, ya, tapi yang satunya lagi ya, maka kita bisa akan melihat dari sisi penilaian ulama terhadap sosok yang namanya sama tapi zamannya beda gitu ya. Nah, jadi sekali lagi, kapan kemudian ilmu ini ditetapkan kaidahnya gitu ya? Kalau zamannya sama. Tapi kalau zamannya berbeda itu tidak ada masalah.
Dan yang kelima seperti biasa ya, Ikhwah, ya, apa saja musannafat ya, apa saja karya-karya tulis yang pernah ditulis oleh para ulama dan itu apa namanya membahas konsep tentang ilmu al-muttafiq wal muftarik yang nanti akan kita lihat di Maktabah Syamilah ya. Yaitu tadi ada 17 apa nama yang dikumpulkan. Salah satunya adalah ini ada dua kitab nih, Ikhwah. Ada dua kitab ya. Kitab yang pertama adalah kitab Al-Muttafiq wal Muftariq ya, karya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Wahwa kitabun hafil nafis. Ya, ini kitab yang sangat apa sangat penting ya, sangat berharga nih kata Syetohan. Dan Syetohan di catatan kakinya memberikan informasi tentang keberadaan manuskripnya ya, Ikhwah ya. Yujadu minun nuskhah makhtutah ghairu kamila fi Istanbul. Jadi kitab Al-Muttafiq wal Muftarik ini ditemukan ada satu naskah manuskrip ya. Ada satu naskah manuskrip tapi tidak lengkap terdapat di Istanbul, Turki ya, dan atau terdapat di Maktabah As'ad Afandi ya, dan apa namanya manuskripnya itu tercatat dengan nomor 297 dengan jumlah 239 warokoh ya, 239 lembar. Wahia min awal juz'il ashir ilal akhiril juz'il tsamin ashar ya. Nah, ini juzuknya nih ya, dari juz 10 sampai juz ke-18. Wa huwa akhirul kitab. Wa yujadu qismun minhu inda Syekh Abdullah ibn Humaid ya, min awal juz'il tsalits ila nihayatil juz'it tasi. Oh, jadi ada 18 juzuk ya, ada 18 juzuk ya, yang mana kalau yang di Istanbul ini dari juz yang ke berapa tadi? Dari juz yang ke-10 sampai ke-18, sedangkan di Syekh Abdullah bin Humaid itu dari juz awal lalu juz 3 sampai juz ke-9. Haza waqad haqqaqahu akhun al-fadil ad-doktor Muhammad Shadiq Aidan ya, wana lebih tahqiqihi darajat doktorah. Nah, kata Syatohan ya, manuskrip tentang kitab Al-Muttafiq wal Muftarik karya Al-Khatib Al-Baghdadi ini sudah dilakukan proses tahqiq ya, sudah dilakukan proses apa penulisan ulang dan dikomputerisasi oleh Dr. Muhammad Shadiq Aidan ya, salah satu rekan dari Syatohan, dan dengannya saya Muhammad Shadiq Aidan ini mendapatkan gelar akademik doktoral ya. Jadi doktoralnya dalam ilmu filologi terkait dengan kitab Al-Muttafiq wal Muftarik. Lalu yang kedua ya, ikhwah, kitab yang kedua adalah Al-Ansab Al-Muttafiqah ya, Al-Ansab Al-Muttafiqah, nasab-nasab yang sama ya. Karya Lil Hafidh Muhammad Ibn Tahir. Ya, Lil Hafidh Muhammad Ibn Tahir Al-Mutawaffa sanah 507 ya, yang wafat pada tahun 500 Hijriyah ya. Tapi ikhwah, tahun 500 Hijriyah itu abad keberapa? Hmm? Hitungannya abad keberapa? 507. Hah? Berkelima. Abad lima apa abad enam? kelima apa enam? Abad kelima atau keenam? Jatuhnya abad ke-6 ya. Jadi hitungannya itu kalau 500 ke atas itu abad ke-6. Kalau 400 ke atas itu abad ke-5 gitu. Jadi bukan bukan diambil dari angka depannya ini ya, tapi diambil angka setelah depannya ini. Jadi kalau masuk 500 ke atas itu abad ke-6. Jadi kalau misalnya ada ulama, misalnya Imam Suyuti. Imam Suyuti wafat pada tahun 911 Hijriyah. Nah, maka beliau hidup di abad ke-10, bukan abad ke-9. Ya. Itu cara cara apa namanya menghitung abadnya gitu ya. Wa huwa li nau'in khas minal muttafiq ya. Nah, ini kata Syatohan karya Al-Ansab Al-Muttafiq karya Muhammad Tahir Ibn Tahir ini adalah pembahasan khusus ya, karena hanya membahas nasab ya. Bisa saja namanya beda tapi yang disamakan adalah sisi nasabnya. Baik, berarti kita ada dua kitab nih, ikhwah ya. Kita akan cek di Maktabah Syamilah yang saya punya apakah ada atau tidak nih. Al-Muttafiq wal Muftarik karya Al-Khatib Al-Baghdadi dan Al-Ansabul Muttafiqah ya, karya Syekh Muhammad Ibn Tahir. Coba kita cek ada nggak dua kitab ini di Maktabah Syamilah, dan kalau ada kita lihat 17 nama yang tadi diinformasikan oleh Syekh Tohan. Teh, udah terlihat belum? Wah, Maktabah Syamilahnya. Hmm? Udah, Ustaz. Nah ya, coba kita cari kitab Al-Muttafiq wal Mukhtalif karya ini Al-Faqr Al-Muttafiq. Ini ada nih, ikhwah. Ada nih Al-Muttafiq wal Muftarik ya. Karya siapa nih? Al-Khatib Al-Baghdadi ya. Ada nih kitabnya. Al-Muttafiq wal Muftarik. Banyak nih ya. Babnya dari ba sampai
Atau yang 17 tadi mungkin yang namanya itu ada 6 tadi ya, yaitu Umar bin Khattab ya. Atau Al-Khalid bin Ahmad. Ini banyak sih sebenarnya. Contoh-contoh rawi yang namanya sama ini banyak nih. Ada ba sampai apa nih? Sampai ya. Ya. Bukan ba, dari alif mah ya, dari alif. Cek berapa jilid ini kitab ini ya, ikhwah? Kita lihat. Ada 3 jilid. Kitab ini jumlahnya ada 3 jilid. Totalnya 2123 halaman. Maka wajar tadi ada 18 juz ya. Nah, ini kita lihat coba. Misalnya, mau ini nggak? Kalian mau request? Huruf apa yang mau dilihat nih? Coba. Yang huruf depannya apa namanya? Misalnya kita lihat nama yang jarang apa ya? Huruf jim mungkin ya. Huruf sa jarang ya nama huruf sa ya. Banyak nggak orang namanya huruf sa pakai bahasa Arab? Nah, ini Jarang. jarang kan? Ini ada berapa nih? Ada ada berapa nih? Satu, dua, tiga, satu, dua, empat. Nih kok beda berarti? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah ini, yang namanya nih, namanya Sabit bin Zaid, ya. Jadi Sabit bin Zaid ini ada salasa, ada 3 orang nih ya, ya, Hmm. ada 3 orang. Minhum Sabitain Zaid, ya, Abu Zaid Al Ansori. Jadi ada Sabit bin Zaid, apa, Dengan Sabit bin apa nih, namanya siapa nih? Abu Zaid Sabit, ya, Sabit bin Zaid ya. Sabit Kemudian bin Zaid juga. ini Sabit bin Zaid bin Arqam. Lalu ada lagi Sabit bin Zaid bin Sabit. Ya. Nah, ada Masya 3 Allah. nih. Ada 3 nih, Sabit bin Zaid bin Arqa, ada Sabit bin Zaid bin Sabit. Ada lagi nih, Sabit bin Qais. Ada 5 orang ya. Sabit Masya bin Qais Allah. ada 5 orang. Sabit bin Qais bin Syamas. Kemudian ada Sabit bin Qais Al-Kufi. Ada Sabit bin Qais, nggak disebutin nama kakeknya nih. Lalu Sabit bin Qais Abul Ghusn Al-Madani. Ya, dan yang kelima ada Sabit bin Ubaid, Zaid bin Sabit. Oh enggak, ini bukan, beda lagi nih ya. Tadi ada 5 sampai Sabit bin Qais Abul Ghusn. Nah, kemudian ada lagi Sabit bin Ubaid. Nah, Sabit bin Ubaid ini ada 2 nih ya. Sabit bin Ubaid, Maula Zaid bin Sabit Al-Ansari. Kemudian siapa lagi, satu lagi di sini? Enggak disebutkan satu lagi. Ada 2 orang nih. Wal akhor, nah ini. Wal akhor Sabit bin Ubaid ibn Abi Bakr As-Saqafi. Tuh, jadi, nah ini contoh-contoh nih, Ikhwah ya. Nama-nama kitab, nih sabit tadi, misalnya huruf jim nih, kita lihat lagi nih. Wah banyak nih huruf jim nih. Huruf jim misalnya ya. Nah, jim ini berarti ada berapa orang nih? Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini sahabat Nabi yang cukup terkenal nih ya. Banyak meriwayatkan hadis. Ada berapa orang yang namanya Jabir bin Abdullah? Hmm? Coba lihat, ada berapa ya, Ikhwah? 7. Ada 7. Ya, ada 7. Jabir bin Abdullah bin Amr. Ya. Kemudian ada Jabir bin Abdullah bin Riyab. Ya, Jabir bin Abdullah bin Amr As-Sulami. Ya, lalu ada Jabir bin Abdullah bin Ismah. Ada 7 tadi ya. Jabir bin Abdullah Al-Ghatafani. Lalu ada lagi Jabir bin Abdullah ibn Al-Hayy. Ya. Apalagi namanya Muhammad ya, ikhwah. Coba kalau nama Muhammad banyak nggak? Depannya Muhammad. Huruf mim. Kita lihat di sini, huruf mim. Wah, ini Muhammad banyak nih. Tapi yang membedakan nanti nama bapaknya ya. Tapi ini Muhammad semua nih. Lihat nih. Wow, banyak nih kalau Muhammad. Ada berapa tuh? Ya. Tapi yang membedakan bapaknya nih. Kalau misalnya nama bapaknya banyak, sama, berarti nanti dilihat. Nih, Muhammad bin Aban. Muhammad bin Aban. Ada berapa ya, Ikhwah? Yang namanya sama, Muhammad bin Aban. 10. Hah? Berapa nih? 10. Asroh, ada 10. Ya. Yang namanya Muhammad bin Aban ada 10 nih. Muhammad bin Aban Al-Ansari. Muhammad bin Aban. Kemudian Muhammad bin Aban bin Amr. Muhammad bin Aban ibn Soleh ya. Muhammad bin Aban ibn Imron. Dan seterusnya nih. Sampai 10 orang yang namanya Muhammad bin Aban. Nah ini salah satu kitab yang berarti ini luar biasa nih, sampai 3 jilid, 2000-an halaman, mengumpulkan rawi-rawi yang namanya sama. Bukan hanya rawinya saja ya, tapi nama bapaknya bahkan sampai nama kakeknya juga sama. Taib. Nah ini kalau kalian lebih penasaran nanti silakanlah buka-buka Maktabah Syamilah. Terus yang tadi yang kedua, masih ingat nama kitabnya apa? Yang kedua ya, wah, karya Syekh Muhammad Ibn Thahir. Hmm? Apa kitabnya? Al-Ansab Al-Muttafiqah. Oh, ada juga nih. Ya, Al-Ansab Al-Muttafiqah juga ada nih.
ya, karya Abul Fadl Muhammad ibn Thahir ya, karya Abul Fadl Muhammad ibn Thahir. Nah, ini wafat 507 Hijriah tadi ya. Al-Ansabu Al-Muttafiqah. Nah, ini Al-Ansabul Muttafiqah, wah juga sama nih, banyak juga nih ya. Ada berapa nih jilidnya? Oh, nggak sampai. Cuma satu jilid ya. Hanya satu jilid, jumlah halamannya 224. Halamannya 224. Nah, ini eh, yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Ibn Thahir. Ya. Sama juga diurutkan berdasarkan apa hijaiyah ya, huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, dan seterusnya. Tapi beliau, oh tadi kan ini ya, beliau melihatnya dari sisi nasab ya. Jadi bukan ini ya, ikhwah. Beliau melihatnya dari sisi bukan nama ya, bukan nama rawi, tapi nasab. Nah, makanya di sini contoh nih ikhwah, Syafi'i ya, nama depannya shin ya, huruf shin. Salah satunya Asy-Syafi'i. Berarti Asy-Syafi'i ini nama atau nisbat? Hmm? Nisbat kan? Jadi Asy-Syafi'i ini nisbat ya. Wasyafi'i al-awwal mansub ilal jaddi minhum al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris. Coba lihat nih ya, siapa yang namanya Syafi'i, siapa yang gelarnya Syafi'i selain Imam Syafi'i ya. Selain Imam Syafi'i ini ya, yang gelar nasabnya juga Syafi'i. Kalau ini yang pertama kan Asy-Syafi'i al-awwal nih ya. Asy-Syafi'i al-awwal ini Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ya, itu pendiri mazhab Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i. Nah, kita lihat nih siapa lagi yang namanya Asy-Syafi'i ya. Mana nih? Ada lagi nggak? Ini nggak. Coba ada lagi nggak Syafi'i ya? Hmm, nggak ada lagi ya. Cuma satu ya. Hmm? Wa bunu ammihi Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad Syafi'i. Oh nggak, ini nggak nyebutin lagi Syafi'i Ats-Tsani. Oh Ats-Tsani nih ya. Al-Hajj fi ghairi sahih Ats-Tsani mansub ila madhhabi nggak, ini bukan ini ya. Mana lagi nih? Ini ada nih Al-Hasan ibn Abdurrahman Al-Maliki ya. Oh bukan. Oh cuma satu ya. Oh nggak disebutin lagi nih. Mana lagi yang namanya Syafi'i? Ini sudah mulai masuk nama baru nih. As-Samani Wasyamani ya. Asyibli. Tapi ini beda dengan kitab ini ya. Beda dengan kitabnya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Di mana dikumpulkannya bukan berdasarkan nama ya. Tapi berdasarkan nasab. Makanya nama kitabnya adalah Al-Ansabu Al-Muttafiqah. Ya, Al-Ansabul Muttafiqah. Taib. Ini kitab-kitab ya yang alhamdulillah ada di Maktabah Syamilah dan kita bisa mengaksesnya nih ya. Ya, berarti kalau artinya gini ikhwah, kalau misalnya ditemukan di Maktabah Syamilah, insya Allah berarti juga sudah ada manuskrip sudah ada sudah dilakukan proses tahqiq ya. Artinya sudah dikomputerisasi dan sudah tulis ulang, tidak lagi dalam wujud manuskrip. Ya, karena kalau Maktabah Syamilah itu kan sudah masuk kategori dia sudah dicetak ulang itu oleh penerbit-penerbit di Timur Tengah sana ya.